Kenapa? Saat kita membahas nasab Nusantara selalu beriringan dengan bahasan nasab Habib dan perilaku Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bisa wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Trah Nusantara bukan trah pecundang. Ini harus saya tegaskan dan kami tegaskan kepada semuanya. Tidak ada trah pecundang yang ada di Nusantara. Kenapa? Saat kita membahas nasab Nusantara selalu beriringan dengan bahasan nasab Habib dan perilaku Habib. Ini menarik untuk kita simak bareng-bareng. Maka perlu tahu latar belakang ontran-ontran nasab. Bahwa terjadinya ontran-ontran nasab itu sendiri yang sampai saat ini sudah setahun lebih. Salah satu penyebabnya adalah kita harus tahu. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang menafikan keberadaan trah Wali Songo dari marga Habib. Tentu saja kita sebagai pribumi yang mana mbah-mbah kita adalah pribumi Nusantara, yang mana Islamnya itu wasilahnya adalah Wali Songo. Pada saat dinafikan, tentunya kita tidak terima dan kita bangkit untuk melawan itu semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya upaya sekelompok orang dari marga Habib yang merendahkan para kiai pribumi. Buktinya apa? Doktrin ngaji dengan Habib Bodoh satu lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim. Ngaji dengan kiai pribumi saja belum cukup atau belum sempurna ilmunya kalau belum ngaji dengan Habib. Ini sungguh-sungguh membagongkan, di luar nurul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, adanya pergeseran esensi. Dakwah dari ngaji, ngopi, kenduren, berjanjen, menjadi konser berbiaya mahal, rotib, taklid, dawir. Wah, ngeri, ngeri. Ini ada pergeseran ke arah situ. Belakangan yang diketahui juga ternyata yang keempat, terjadi pencangkokan nasab terhadap leluhur kita Wali Songo dan keturunannya oleh klan Habib, sehingga memicu perlawanan yang lebih masif. Apalagi setelah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikeluarkan. Jadi pencangkokan nasab Habib dicangkokkan kepada keturunan Wali Songo atau kepada Wali Songo. Nah, ini bukan masalah remeh-temeh, ini serius karena ini menyangkut silsilah, menyangkut peradaban Nusantara, menyangkut keislaman orang-orang Nusantara. Nanti kan digiring kalau mereka sudah sukses mencantolkan atau mencangkokkan nasab leluhurnya ke nasab Wali Songo, nah di framing bahwa yang berjasa mengislamkan tanah Nusantara adalah habaib. Ngeri kan? Yang kelima, terjadi duplikasi dan pemalsuan. Perubahan makam-makam leluhur Jawa ke marga klan Habib sehingga semakin
mempertajam pertentangan antara klan Nusantara dengan klan Habaib. Terus yang keenam, klaim atas amalan-amalan Wali Songo dan leluhurnya seperti Rotib Ar-Rifai diklaim sebagai Rotib Al-Haddad, tahlil diklaim sebagai ciptaan klan Habib, NU dan Jatman yang dirubah sejarahnya seenaknya oleh klan Habib. Ini kengerian karena menyangkut sejarah bangsa dan bernegara kita. Maka ketika kita membahas nasab maupun sanad para leluhur kita, para kiai kita, mau tidak mau akan ada irisan di mana jiwa para pejuang seperti disiram dengan air magis. Ketika tumbuh dan merebak, menumbuhkan kesadaran sebagai sebuah bangsa besar dengan leluhur-leluhur yang besar, yang semuanya itu pejuang, yang patriotis, yang anti penindasan sebagai bentuk perlawanan. Musuh tidak dicari, tapi bertemu musuh jangan pernah lari. Ini prinsip orang-orang Nusantara. Sekarang tinggal tentukan sikap kita sendiri. Kita bagian dari yang mana? Apakah kita bagian dari yang pertama, yang berjiwa pejuang dan membela marwah leluhur dan bangsanya? Yang kedua, yang cari aman dan diam saja, yang penting kepentingan pribadi kita tidak terganggu tanpa ada niat meluruskan. Yang ketiga, membela para pelaku pembelokan kebatilan atas nama takdim dan taklid buta tanpa mau mengkaji lebih jauh, apalagi memberikan penyadaran seperti apa para pecundang yang di masa lalu dikenal sebagai pengkhianat. Apakah mau jadi seperti itu? Tentukan pilihan sekarang. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.